Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakikan Bungsa Dewa, NPM 163111104, Prodi Akuntansi dari mahasiswa Universitas Bung Hatta, kelompok 77, DPL saya Nuri Yusri STMSI. Judul poker keempat saya yaitu sosialisasi langkah-langkah persiapan memulai usaha di masa pandemi. 1. Untuk pola pikir bisnis di dalam kepala pada saat pandemi. Langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan untuk memulai bisnis menguntungkan tanpa modal adalah dengan membangun pola pikir bisnis di dalam kepala. Memiliki pola pikir yang tepat akan membantu kita dalam menjalankan bisnis di masa pandemi. Dengan pola pikir bisnis, kita akan mulai terbiasa peka terhadap kesempatan dan mempertimbangkan antara untung dan rugi dari bisnis yang akan kita mulai. Selain pola pikir, hal yang akan membantu kita untuk tetap menjalankan bisnis secara maksimal adalah niat. Niat yang kuat serta dukungan dari orang-orang terdekat bisa memberi kita sedikit tambahan energi untuk selalu berusaha yang terbaik. Yang kedua, yaitu fokus dengan satu bisnis di awal. Bisnis yang banyak, risiko pun akan hadir di setiap bisnis yang kita jalani. Agar tetap aman dan menjalankan bisnis menguntungkan secara stabil, di awal-awal sebaiknya Anda fokus dengan satu bisnis saja. Dengan satu bisnis, Anda akan lebih mudah memantau dan memahami mengenai perkembangan bisnis yang sedang dijalankan. Apalagi jika kita baru memulai di usia muda, pengalaman dan ilmu dari bisnis awal akan jadi bekal untuk memulai bisnis menguntungkan lainnya. Yang ketiga yaitu jalankan bisnis sesuai dengan apa yang kita suka. Kita bisa memilih untuk menjalankan bisnis dengan bidang yang kita sukai. Fokus dengan menjalankan bisnis sesuai dengan bidang yang disukai akan menambah semangat dan aktivitas bisnis yang kita lakukan. Nah, selain itu, karena faktor kesukaan, kita pun akan merasa lebih leluasa untuk melakukan eksplorasi terhadap bisnis yang kita jalani untuk memaksimalkan potensi jadi bisnis menguntungkan. Yang keempat, yaitu lakukan riset terlebih dahulu sebelum kita memulai bisnis pada saat pandemi. Kita perlu melakukan riset terlebih dahulu. Riset yang kita lakukan akan dapat membawa insight penting dalam perkembangan bisnis yang kita jalani. Dengan melakukan riset demi bisnis menguntungkan, kita pun akan mengetahui tentang potensi kompetitor kita setelah mendalami pahaman terkait. Riset bisnis yang dilakukan, kita pun akan dapat membuat strategi yang optimal untuk bisnis menguntungkan kita nantinya. Yang kelima, yaitu manfaatkan media sosial. Media sosial pada saat ini sangat sering digunakan oleh kita yang pada saat lagi sibuk, lagi atau apapun. Nah, di era serba digital seperti saat ini, para media sosial akan memberikan dampak positif yang cukup besar dalam mengembangkan bisnis menguntungkan yang kita miliki. Maksimal penggunaan media sosial sebagai salah satu senjata untuk promosi bisnis kita. Target yang tepat sasaran merupakan salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dari menggunakan media sosial untuk mengembangkan bisnis kita. Selain itu, media sosial juga bisa kita fungsikan sebagai galeri portofolio agar para pelanggan bisa mengenal bisnis lebih dekat. Faktor kedekatan jadi poin penting agar apa yang sedang kita jalani bisa jadi bisnis menguntungkan dan sukses. Nah, yang keenam ini terbuka dengan kritik dan saran. Dalam menjalankan bisnis, kehadiran kritik dan saran bisa jadi faktor yang menguntungkan. Dengan tahap terbuka terhadap kritik dan saran dari pelanggan, kita akan lebih mudah mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan atas bisnis yang kita jalani. Keterbukaan ini juga akan membuat kita mudah melakukan adaptasi jika sewaktu-waktu iklim bisnis yang kita geluti berubah secara drastis. Namun, perlu diingat, tidak semua kritik dan saran bisa kita aplikasikan terhadap bisnis yang kita jalani. Pilih dan tentukan dengan cermat hal apa saja yang sesuai dengan bisnis kita, agar usaha kita bisa jadi bisnis menguntungkan dan sukses di masa pandemi saat ini. Nah, yang terakhir yaitu kelola uang secara bijak. Kelola uang secara bijak ini sangat penting pada saat ini.
Nah, setiap bisnis yang dijalani, besar atau kecil skalanya tentu akan membutuhkan pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, agar bisnis menguntungkan kita tetap jalan dan bisa bertahan, pengelolaan uang menjadi faktor penting. Kita harus memilih aspek-aspek apa saja yang bisa kita tekan pengeluarannya, atau sektor apa saja yang bisa memaksimalkan pendapatan bisnis kita. Namun, jika kita merasa sulit untuk mengelola keuangan, kita bisa berikan tanggung jawab ini kepada orang yang sangat kita percaya. Meskipun begitu, kita pun harus tetap aktif mengetahui perputaran uang yang datang dari pergerakan bisnis yang kita jalani ini. Sediakan juga tabungan khusus agar memisahkan uang pribadi kita dan uang kebutuhan bisnis. Baiklah, segitu saja sosialisasi saya tentang memulai usaha pada saat pandemi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.